Misi pak, numpang tanya, ini jalur pendakian bukan ya? Dia gini dong, kemana pak? Gue pastiin lagi, dia gini, dia mainin jempol. Oh muter balik pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Teman-teman di rumah, pada kesempatan kali ini gue udah kedatangan narasumber nih, Bang Alek. Apa kabar Bang Alek? Alhamdulillah. Nah, Bang Alek ini adalah salah satu kru dari Kisah Pendaki, betul ya Bang? Betul. Nah, bisa ceritain nggak Bang tentang Kisah Pendaki ini membahas apa aja sih? Oke, jadi di channel Kisah Pendaki ini ada beberapa segmen. Jadi yang pertama mistis, gerebek outdoor, gerebek komunitas, edukasi, cerita perjalanan. Banyak tuh ya. Ya, lumayan banyak. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe dan komen Kisah Pendaki juga. Ya. Nah, Bang Alek, kira-kira buat malam ini, kesempatan kali ini mau cerita tentang apa nih? Di malam ini gue bercerita pendakian gue di Gunung Lawu. Cuma gue sendiri lah ya, sendiri dari base camp sampai pos 5 via Ceto Cemoro Sewu. Tahun berapa tuh Bang? Itu tahun 2017 di bulan Juli. Oh, bulan Juli ya? Ya. Nah gitu teman-teman, cerita dari Bang Alek. Sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman juga jangan lupa subscribe dan komen buat ngobrol.com. Terima kasih juga saran dan kritiknya buat ngobrol.com. Semoga kedepannya tambah baik lagi. Dan buat teman-teman, kita dengarkan kisah dari Bang Alek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Alex. Di malam ini gue bercerita di Gunung Lawu via Ceto Cemoro Sewu lintas. Jadi pada waktu itu gue sama teman-teman gue rencana untuk naik. Cuma belum tahu tujuannya mau kemana. Kita mau naik mana. Dan akhirnya kita kumpul untuk kita tentuin mau naik kemana. Kita kumpul, oke. Udah panjang lebar, oke nih kita naik ke Lawu aja. Cuma kita lintas nih Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke, berarti lewat Ceto Cemoro Sewu. Oke, udah fix. Kita tentuin tanggalannya. Minggu depan kita gas. Oke. Sampai pada hari hanya itu kita kan udah prepare semua buat kayak kendaraan ataupun apa. Kebetulan kita naik kereta. Dari stasiun Pasar Senen. Pulangnya itu kita udah prepare juga buat kendaraan pulangnya. Kebetulan kita pulangnya itu niatnya pengen main dulu ke Jogja, baru kita pulang. Dan pada hari hanya itu anak-anak semua udah pada sampai di stasiun Pasar Senen. Cuma gue di situ ketinggalan. Padahal gue udah planning 2 jam sebelum keberangkatan kereta. Cuma kita nggak tahu kalau ada masalah apa, kejadian apa di jalan ya kan. Sampai terjadi gue telat itu. Gue sampai stasiun itu kereta berangkat sekitar 5 menit. Pas gue nyampe kereta berangkat, gue sampai. Akhirnya gue udah kontek-kontekan sama temen gue. Udah ya ngoceh-ngoceh, lu di mana sih? Belum nyampe juga. Gue baru sampai. Ya keretanya udah jalan, terus gimana dong? Oke, ya udah. Gue bakalan berangkat kok, tenang aja, kita ketemuan di sana aja. Lu serius? Langsung gue buru-buru telepon temen gue yang lokasinya itu deket rumah lah ya, rumah gue itu kebetulan deket terminal. Gue kontak dia, bro lu lagi di mana? Di rumah. Lu bisa gak ke terminal cariin gue bis yang ke arah Solo? Akhirnya dia bergegas ke terminal, dia calling gue lagi sekitar berapa menit. Ada nih Lex, bis yang ke arah Solo itu yang terakhir sekitar jam 8. Lu bisa gak talangin dulu dan lu tungguin di situ
sampai gue datang, takutnya gue telat lagi ditinggal bis. Bisa langsung lah gue naik, ya ibarat kata naik ojek lah ke sana, buru-buru ngebut sampai sana itu aja itu ya udah malam lah, habis isya lah gue nyampe. Gue terima kasih juga buat dia udah mau ibarat kata menungguin dan bantu gue. Sampailah gue di perjalanan, gue sambil kontek-kontekan sama temen gue, lu di mana? Gue udah di bis kok, ini lagi arah Solo. Oh lu turun di Solo? Iya gue turun di Solo. Sampai ketemu pagi itu gue belum tidur sampai ketemu pagi jam 7 itu gue udah sampai Semarang. Dan temen gue itu ngontek, lu udah sampai mana? Sampai Semarang nih. Lu perkiraan sampai base camp jam berapa? Wah kurang tahu juga, gue nggak bisa nentuin karena ini masih di Semarang, masih jauh lumayan. Kalau misalkan lu jam 9 belum sampai juga, gue jalan ya. Ya gak apa-apa, jalan aja. Sambil perjalanan gue dari Semarang ke Solo, kita masih kontak-kontakan. Gue tanya, nih kita ketemu di mana kalau misalkan gue gak nyampe jam 9 di sana. Kita ketemu di pos 5 aja. Oke, fix di pos 5 ya. Ya. Sambil perjalanan dia pamit, Lex, lu belum nyampe juga, gue jalan ya. Iya gak apa-apa, jalan, hati-hati. Putus di situ komunikasi kita. Oke. Yang penting gue udah tahu tujuan gue ke pos 5. Perjalanan terus gue sampailah di terminal Solo. Jadi dari terminal itu nggak ada yang ke bawah base camp buat kayak apa namanya transportasinya lah, ibarat kata mobilnya. Akhirnya gue harus nyambung berapa kali bis, kayak bis Kopaja lama gitu. Gue nyambung lah ke terminal Bayangan. Dari terminal Bayangan itu gue baru nyambung lagi ke bawah base camp. Sampai di bawah base camp itu pun harus naik ojek dulu. Naik ojek baru sampai ke base camp. Sampai pas di base camp itu gue sampai jam setengah 2 siang. Sampai jam setengah 2 siang itu gue nggak ada waktu istirahat ataupun apa, karena gue ngejar biar ke teman-teman gue. Karena di situ jedanya waktunya udah lumayan kan. Dia berangkat jam 9 sore. Gue ada di situ cuma mandi, ibarat kata sarapan, ngopi dengan duit yang gue punya. Gue bukan maksain di situ. Emang di situ sebenarnya gue udah planning buat gue kayak buat pegangan gue lah, buat gue jalan-jalan di Jogja, buat gue beli oleh-oleh. Cuma karena gue telat dan gue harus ngeluarin kocek lumayan buat nyusul mereka semua. Langsung lah di situ jam setengah 2 gue prepare. Gue di situ modal cuma terakhir itu aqua botol yang 1,5 liter. Akhirnya gue bergegas buat jalan ke tempat Simaksi. Gue pamit sama orang-orang base camp, jalan sampai gue di tempat Simaksi. Gue belum nyampe aja tuh orang Simaksi udah, ini mas yang dari Jakarta ya? Tahu? Iya mas. Mas yang mau nyusul kan temennya yang di pos 5. Oh iya. Dia bilang, mas serius mau nyusul teman mas ke pos 5? Serius mas, lumayan loh mas treknya. Ya emang di situ treknya lumayan tuh, sekitar ya kalau dibilang jalan santai hampir 7 jam 8 jam lah ya. Itu lewat Ceto. Gue bilang, ya insya Allah sampai mas. Ya saya niat saya di sini ibarat kata saya pengen sama teman-teman saya. Ya kalau misalkan saya nggak kuat ataupun apa, saya bakalan turun lagi kok. Oh iya mas, pokoknya kalau nggak kuat ataupun apa, turun aja lagi balik. Di tempat Simaksi itu gue sempet nanya, ini selain teman saya ada lagi gak? Ada, jam 10. Oke, jam 10. Berarti temen gue itu jam 9 ada lagi yang naik jam 10. Dan itu gue kloter terakhir ya. Kloter terakhir jam setengah 2 naik. Gue jalan, itu kan baru jalan kita udah ketemu Gapura. Gapura baru kayak candi-candi kan. Gue jalan, asik-asiknya lah ya. Sendirian, wah sendirian nih. Lewatin candi itu udah mulai trek jalur ke kanan itu tempat ya ibarat kata trek lah pendakian. Ke kiri itu kayak ladang-ladang warga. Akhirnya gue milih sebelah kanan kan, emang itu jalur pendakian. Gue jalan situ itu udah mulai agak aneh. Gue jalan
itu kok lama-lama jalanan ketutup, rumput-rumput itu tinggi banget ketutup. Gue jalan terus nggak ada jalan, sampai akhirnya gue mutusin berhenti. Ini jalanan atau bukan? Gue lihat kanan kiri gue, ketutup, nggak ada jalur. Wah, ini bukan jalur. Akhirnya gue putusin, oke, gue muter balik aja. Gue muter balik, set. Di situ ada bapak pakai baju hitam, pakai topi rimba, cuma mukanya nggak kelihatan. Itu sekitar jarak 5 meter lah. Gue agak deketin. Gue sempet niatan gue bertanya, mendingan gue bertanya daripada sesat di jalan kan. Gue bertanya, misi pak, numpang tanya. Nggak ada respon sama sekali. Gue diam, gue tanya lagi sekali, misi pak, numpang tanya, ini jalur pendakian bukan ya? Dia gini dong, kemana pak? Gue pastiin lagi, dia gini, dia mainin jempol. Oh, muter balik pak. Ya pak, makasih. Oke lah. Gue di situ penasaran, kok ini orang nggak ngomong? Oke, gue jalan, gue muter. Gue sambil, ya penasaran gue tinggi banget. Itu orang apa bukan sih? Gitu. Seenggaknya dia ngomong ataupun bergerak lah. Ini yang bergerak tangannya doang. Sampai gue muter, gue kaget. Di situ gue balik lagi ke tempat candi itu. Akhirnya gue milih jalur yang sebelah kanan lagi lah. Gue jalan ke sebelah kanan. Ini beda. Ini bener-bener jalur. Enggak yang tadi gue lewat pertama gitu. Langsung tiba-tiba tuh tanpa nggak ada jalan gitu, ketutup. Gue sambil jalan sambil mikir, tuh orang apa bukan? Sampai ada niatan gue balik lagi kali ya, mastiin. Wah, udahlah, gue jalan aja. Cuma gue masih penasaran di situ. Gue jalan sekitar ya 20 menitan, sampailah gue di pos 1. Di pos 1 itu yang gue lihat semacam shelter kayak seng, kotak gitu, sama kayak ada rumah. Gue udah niatnya pengen jalan aja karena ya masih fit lah, masih baru gitu lah. Oke, gue pengen jalan. Pas gue udah pengen lewatin, itu kayak ada dorongan ataupun bisikan lah. Bisikan, lu istirahat sana, masuk ke dalam. Di sebelah kanan, pojok sebelah kanan. Gue nunggu. Oke. Gue istirahat di situ. Gue masuk, gue jongkok. Sambil gue lihat kanan kiri, karena belakang kan udah seng. Sekitar berapa menit, gue ngapain di sini? Perasaan tadi gue pengen jalan. Oke, udah gue jalan. Karena hawanya tuh udah beda. Hawanya beda sama yang dari yang tadi gue ketemu bapak-bapak itu, udah beda banget. Gue jalan, gue putusin jalan. Oke, gue jalan. Gue jalan sekitar ada berapa menit, nyampe lah gue di pos 2. Cuma gue di situ agak bingung, cuma ini apa salah apa gimana gitu. Pas sampai pos 2, shelter sama persis, rumah sama persis, cuma ada yang beda, kuburan. Wah, gue lihat itu apaan, kuburan. Oh, kuburan tua, cuma bersih sama rumahnya. Oke, gue sambil tengok. Oke, gue jalan aja lah. Jalan, set. Kejadian persis sama kayak yang di pos 1. Ada dorongan buat gue suruh stay di situ. Istirahat sana. Di pojok sebelah kanan. Dengan itunya, gue sama, masuk lagi. Cuma ini gue lepas keril, jongkok, diem, lihat kanan kiri depan. Sering berapa menit sama. Kok gue di sini ngapain? Oke, gue jalan aja lah. Wah, ini parah nih kata gue. Gue pakai keril, buang aja. Kok ini pos sama ya kayak di pos 1 pikiran gue. Kok sama ya? Oh, udahlah. Gue jalan, udah bodo amat kata gue. Cuma masih itu pikiran gue tuh masih ya bingung aja gitu. Kok ini bentuknya sama kayak di pos 1, pos 2 ini.
Jalan sekitar setengah jam atau 1 jam gue jalan menuju ke pos 3. Pas nggak jauh gue jalan dari pos 2, gue di situ udah ada kejadian yang aneh banget. Itu tiba-tiba ada suara HP. HP gue dari base camp itu udah mode pesawat, otomatis nggak ada yang masuk kan. Dan itu juga gue udah hening, otomatis nggak bunyi lah ya. Tiba-tiba ada suara HP. Ya gue teriak lah kayak di gunung, woi woi, nggak ada yang jawab. Ini HP siapa? Gue cari kan, HP gue ambil, masuk WhatsApp semua, telepon, SMS masuk. Itu masuk kencang banget, masuk sampai telepon gue itu pun masuk, sampai nggak kejawab. Itu kakak gue yang nelpon, mungkin dia nanyain kabar gue udah sampai atau belum, karena kan gue ngabarin kalau gue jalan sendiri nih. Oke, kata gue, kok ini HP bisa masuk semua WhatsApp ya? Gue sampai bingung di situ, kok bisa kayak gini. Oke, akhirnya sih oke, gue masukin HP, gue tetap lanjut jalan. Cuma tuh HP masih bunyi terus, nggak gue apa-apain. Udah gue jalan sampai gue bener-bener ada titik lelahnya sampai mutusin, oke, gue break di sini lah. Gue break di sini, itu masih terang lah ya, masih terang. Gue break di sini. Ya biasalah kalau misalkan ya lu jalan sendirian, nge-track sendirian, lu ngomong-ngomong sendiri lah, ataupun lu nyetel lagu pakai headset ataupun apa, ya ibarat kata ngurangin bete aja. Gue seperti itu. Gue lagi rebahan, gue buka keril, tiduran lah sambil ngomong-ngomong. Gue sampai pos 5 jam berapa ya, gue ketemu gak sama temen gue. Setelah gue ngomong kayak gitu, gue lagi merem sambil rebahan. Tiba-tiba ada bisikan sebelah kanan gue, bagi air dong. Dengan respon gue, oke, minum aja. Gue langsung seling berapa detik tuh gue langsung ngomong, siapa yang minta air? Perasaan gue ini peserta terakhir, dan temen gue dan yang di depannya itu selisihnya jauh banget sama gue. Gue langsung nengok, gue langsung, wah, siapa yang minta air, kata gue ya. Gue lihat di botol gue itu emang itu air nggak berkurang sama sekali. Gue langsung di situ buru-buru pakai carrier, ngibrit, lari cepet sambil bilang, siapa yang minta air, kata gue ya, siapa yang minta air nih. Jalan sekitar ada ya setengah jam. Itu jedanya tuh cepet banget, kejadian itu cepet banget. Di situ gue berhenti ngaso. Suara lonceng, ada suara lonceng yang biasa pendaki-pendaki pada bawa lah ya, nyantelin di tasnya. Suara lonceng dari jauh, kerincing, ngedekat, kerincing, semakin dekat gitu. Ya gue teriak lah, woi, gak ada. Kerincing, menjauh, kerincing, hilang. Ini suara kerincing dari siapa? Gue nggak bawa kerincingan, gue nggak pernah bawa kerincingan. Gue jalan lagi. Nggak jauh dari tempat gue berhenti itu langsung kayak ada suara kanan kiri gue tuh, kayak ada suara orang ngobrol, orang keramaian gitu, kayak orang rame lah pada ngobrol gitu, orang nggak lewat. Cuma gue nggak ngerti bahasanya. Cuma itu setahu gue itu bahasa Jawa, mungkin bahasa Jawa kuno kali ya. Rame banget, bising gitu. Suara apaan, kata gue, kok rame banget? Wah, ada pendaki kali di atas nih, rame. Gue teriak lagi, woi, tetap nggak ada yang nyaut sama sekali. Wah, ini suara apa sih, kata gue. Gue nggak halu di situ.
gue masih sadar, gue masih sehat, gue jalan lagi. Sambil perjalanan gue udah dengar suara. Itu gue cepet banget, gue mungkin gue dibilang ya lemes, dong, ada suara gemelan. Sambil gemelan dari jauh ngedeket, dong sambil gemelan itu. Wah, kok suara ginian? Gue berhenti di situ. Ya mungkin gue, kalau kita kalau pengen naik ke gunung manapun, kita pasti ngecek lah ya, apa sih di gunung ini gini. Gue keinget di situ. Cuma gue nggak mau buka aja ngomong gue di situ kan. Dong, dari deket terus ngejauh, dong, hilang. Gue sempet sampai berhenti itu, gue dengerin gitu. Dong, kencang banget. Ini kuping gue apa gimana? Bener dong suara. Oke, gue jalan lah, kata gue. Gue jalan sekitar ada 1 jam gue jalan di situ, pengen menuju ke pos 3. Akhirnya gue menemukan suara yang benar-benar mungkin itu orang. Suara kayak orang bercanda ataupun ketawa-ketawa lah. Wah, ini suara orang nih, kata gue nih. Oke, gue lari deh. Lari. Sampailah gue di pos 3. Cuma gue nunjukin ke pos 3, ke orang-orang itu langsung lari, tek, diam gini. Pas gue nongol itu ada rombongan, salah satu itu gue inget banget, dia sampai loncat ke belakang, sampai jatuh gitu. Ini orang bukan? Tanya gue, ini orang bukan? Gue jelas nengok lah kanan kiri gue. Saya orang, mas. Orang bukan? Saya orang, mas. Saya nggak mungkin di sini kalau bukan ini. Akhirnya gue bilang, temennya sampai ya selisih, itu coba pegang-pegang dulu, orang bukan. Ya gue lemes lah, kata. Oke, gue yang penting dalam hati gue ketemu orang benar, dan dia walaupun menganggap gue seperti ini, udah gue biarin. Akhirnya dia megang-megang gue kan, megang-megang gue. Saya orang, mas, kaki saya naplak kok, lihat. Dia udah megang. Oke, gue akhirnya di situ cerita, ini masnya dari mana sih? Tiba-tiba nongol sendiri aja. Saya dari Jakarta, mas, mau nyusul teman saya di pos 5. Oh, masnya yang dari Jakarta, yang ketinggalan kereta. Ternyata dia udah sama teman gue ini, udah ya ibarat kata ngobrol lah di base camp ataupun ketemu. Mas gimana ya, cerita-cerita lah kita. Mas gimana kok bisa ketinggalan kereta? Ya ceritanya lumayan panjang, mas. Cuma intinya saya udah planning 2 jam sebelum keberangkatan, saya udah planning. Cuma kita nggak tahu kalau di jalan itu ada apa dan gimana, ya kan. Makanya saya telat. Terus masnya nyusul, buktinya saya sampai sini kan. Kalau saya nggak nyusul, saya nggak mungkin sampai sini. Hebat, mau nyusul sendirian. Terus dia nanya, mas naik dari jam berapa dari base camp? 1:30. Dia langsung minggir lagi. Oke, minggir. Kok minggir gitu? Mas orang bukan sih? Dengan ekspresinya, mas orang bukan sih? Ya saya orang, mas. Mas tadi udah pegang-pegang saya, kok kaki saya naplak, mas. 1:30. Saya jam 10 aja baru sampai sini, mas. Jam berapa ini, mas? Jam 3:30. 3:30. Akhirnya gue bilang, ya emang saya naik jam 1:30 kok. Mas lewat mana? Ya saya lewat jalur pendakian, lewat trek biasa. Oh enggak, dia masih tetap, mas motong jalur ya? Ya nggak mungkin lah, mas, saya motong-motong jalur. Saya sendirian, malah saya nyari celaka ataupun nyari masalah kalau sendirian motong-motong jalur. Akhirnya dia udah nggak pernah masalahin di situ tentang masalah jarak gua yang cepat banget. Dia dari jam 10 sampai situ jam 3:30, gua dari jam 1:30 sampai situ jam 3:30. Akhirnya dia ngomong, mas bawa makanan apa gimana? Saya nggak bawa makanan, mas. Logistik semua ada di teman saya di atas pos 5. Terus mas nggak bawa makanan? Enggak, saya cuma bawa air doang. Ya tadi gue bilang itu gue ibarat kata ya budget gue di situ udah habis banget. Gue ceritain juga di dia. Akhirnya gue ditawarin lah,
biskuit yang masih segel, masih baru. Ini mas makan aja biskuit. Ya gue makan lah. Ibarat kata pertama gue nolak, mas udah gak usah, gak apa-apa, udah mas makan aja, mas nggak ada logistik, makan aja. Ya udah gue ambil, gue makan. Ya mungkin buat yang gue ceritain ini yang nonton, terima kasih banyak. Gue nggak bisa ngelupain hal yang ini. Gue terima kasih banyak. Ibarat kata ya tanpa lo ya gue sendirian aja jalan gitu. Tanpa lo gue nggak ada temen buat sambil jalan gitu. Terima kasih. Dan gue habis makan itu sambil cerita lah ya, cerita, mas kita ketemu di pos 5. Iya bareng aja lah ya. Ya bareng boleh. Kayak akhirnya gue bareng lah sama dia. Ya cerita di situ. Ya akhirnya kita sampai lah di pengen pos itu, kalau nggak salah pos 4 bayangan tanjakan gitu. Itu ada 2 lahan kayak gini, tingkat gini, cuma yang satu ini udah ada tendanya. Nah itu karena kabut itu tebel banget, nggak kelihatan trek sama sekali. Akhirnya kita semua mutusin buat buka tenda di situ, masak kopi, masak mie. Gue ditawarin udah cukup biskuit aja, nggak usah, ibarat kata nggak usah repotin lah. Gue sambil mikir, wah ini jam 5 di sini, keburu gak ya? Oke, gue pamit aja lah. Di situ dalam kondisi masih kabut, cuma udah agak sedikit kelihatan lah treknya. Gue pamit di situ, mas saya pamit ya, saya pengen lanjut ke pos 5, takutnya teman saya nungguin. Mas nggak nunggu kita aja, istirahat aja dulu. Enggak mas, makasih, saya langsung jalan aja, takut teman saya nunggu. Gue pamit di situ, gue jalan lah ke atas. Gue tuh tiba-tiba denger suara yang gue kenal, ketawanya lah gitu, ketawa. Wah ini suara kayak gue kenal nih, ini teman gue. Dan ini panggilan teman aja ya, langsung nyet nyaut, woi Lek. Ternyata itu temen gue yang tadi gue ceritain, yang di atas itu ada tenda. Ternyata itu dia. Langsung gue nyamperin temen gue itu dengan ya ekspresi kesel marah. Gue masuk tenda, ini pos berapa? Pos 4. Ketemuan di mana? Pos 5. Untung ketemu, kalau kagak nasib gue gimana? Ya, gue emosi lah gitu. Perjanjian di pos 5 kan. Ya udahlah, gue maklumin kayak gini. Ibarat kata kita di gunung, kita nggak ada komunikasi lanjutnya lagi, sinyal nggak ada pasti. Oke. Akhirnya gue putusin, gue istirahat di situ. Cuma gue pengen cerita, kayaknya nggak deh. Kayaknya waktunya kurang tepat. Di sini masih ibarat kata masih di area alam lah, di gunung lah, nggak boleh cerita yang aneh-aneh. Oke, ntar aja kalau udah sampai ataupun apa. Gue istirahat di situ, gue nggak bisa tidur sama sekali. Padahal di situ gue belum tidur dalam waktu perjalanan dari Jakarta. Ya dibilang capek, ya capek. Mata pengen tidur pun, ya pengen tidur. Cuma sempet gue keluar karena hawa gue masih ya seperti itu gitu, masih penasaran. Anak-anaknya pada ngopi dalam tenda, gue keluar, gue lihat kanan kiri, nggak ada apa-apa. Cuma emang ya perasaan gue aja kali ya, gue masih penasaran dengan itu semua yang gue lihat dari bawah itu. Gue masuk, akhirnya kita istirahat, tidur lah kita. Akhirnya kita ya summit jam sekitar jam 11 jam 12 siang. Oke, gue lanjut jalan, sampailah gue di situ, kalau nggak salah itu Pasar Dieng yang kalau lewat lewat Ceto itu pasti tahu, kayak batu ditumpuk-tumpuk gitu. Wih, apa nih? Lihat, kok batu tumpuk-tumpuk kayak gini ya kan? Penasaran lah semua anak-anak. Itu kita ini ibarat kata bunderin itu batu, ngeliat batu kok nggak jatuh ya? Ayo coba, bikin lah kita ya kan? Tak, emang ada sebagian yang gagal jatuh. Gua berhasil, alhamdulillah. Oke, mungkin itu buat ya tambah semangat aja ya. Wah, hebat nih kayak gini nih. Oke, jalan lah kita. Jalan itu kayak tempat ada kayak semacam shelter banyak gitu lah, warung-warung lah ya.
warung-warung yang pengen menuju ke puncaknya. Ibarat kata di situ ada, emang niatan gue ke situ pengen ke tempat boyem. Gue pengen banget ke tempat boyem. Oke, akhirnya gue di situ, cuma gue nggak stay di tempat boyem karena udah pada capek. Gue stay di warung, cuma gue nggak tahu nama ibunya siapa, bapaknya siapa. Cuma gue stay kayak ada tempat semacam apa ya, petilasan gitu, cuma rapih banget di pagar. Gue persis di bawah petilasan itu ada warung, gue di situ. Ya sambil makan-makan, ngeteh-ngeteh, anak-anak semua. Karena gue penasaran sama warung boyem, gue keluar tuh ke depan. Gue lihat sebelah kiri, oh, ini tempat petilasan kali ya, bersih, cuma bersih di pagar gitu. Oke, gue lari ke kanan, ke depan. Ketemulah gue sama bapak, gue tanya, Pak, bang tanya, kalau warung boyem sebelah mana ya? Oh iya mas kesana, ya kan? Kesana, lurus aja, terambil kiri, teradanya di sebelah kanan. Gue ikutin apa kata dia. Gue akhirnya kesana, lurus, naik ke kiri, adanya di sebelah kanan. Itu nggak ada, kanan kiri nggak ada, kata gue. Mana warungnya, ya kan? Gue sampai cari-cari tuh, nggak ada warungan nih. Akhirnya gue muter, tetap nggak dapet. Gue akhirnya turun ke bawah. Kok nggak ada ya warung boyem. Gue balik lah ke tempat warung ibu itu. Gue masuk, ada berapa orang, 3 orang atau 2 orang gitu teman gue keluar ngomong, gue pengen ke tempat boyem dulu ya. Gue nggak ketemu, kata gue. Dia keluar tuh sekitar ada setengah jam atau 1 jam, dia balik lagi. Gue tanya kan, ketemu tempat boyem? Ketemu, bener lo ketemu? Gue nggak ketemu tadi. Lah emang tadi ke tempat boyem? Iya, dirian nyari, nggak ketemu. Enggak ya, belum ini kali, belum rezekinya. Oke lah, oke, nggak apa-apa. Akhirnya gue keluar lah di situ, keluar, kita niatan untuk ya muncak. Gue tanya sebelum keluar itu, lu lihat mana tadi? Lewat situ. Sama kok. Ya masa pikiran gue, masa bapak yang tadi ngasih jalan yang salah? Nggak mungkin ya, kata gue. Mungkin emang karena gue enggak, ya belum rezekinya lah gue ke tempat boyem. Walaupun emang itu tujuan gue, pengen ke situ juga, pengen ke warung tertinggi di Jawa lah ibarat kata. Oke, gue akhirnya muncak. Sampai muncak semua aman-aman aja. Pas gue turun juga, gue lewat kayak semacam petilasan, kan kayak Cemoro Sewu kan, tahu sendiri tuh trek-treknya ya, batu-batu gitu. Udah kita turun, itu kita sampai pos 3 udah kena malam. Turun sampai base camp dengan selamat, alhamdulillah. Ya begitulah cerita dari gue di Gunung Lawu. Baik teman-teman, begitu cerita dari Bang Alek pendakian Gunung Lawu pada tahun 2017. Nah sebelumnya nih Bang, ada yang pengen gue tanyain banget nih dari tadi sebenarnya. Boleh. Kan banyak kan nih kejanggalan-kejanggalan yang lo alamin dari base camp sampai ke atas. Tapi sebelum ke situ gue pengen tanya nih, alasan apa sih lu masih berniat untuk nyusulin? Ada alasan apa gitu? Alasan gue untuk nyusulin dan gue jalan sendirian karena satu, gue belum pernah naik sama teman-teman gue ini. Dan gue juga ibarat kata kalau gue udah janji, ya gue jalan terus. Walaupun apa itu resikonya, gue tetap jalan. Atau apapun itu kondisinya, tetap gue jalan. Karena gue udah janji di situ. Ibarat kata gue nggak tahu nih, gue ketemu lagi nggak sama mereka semua. Ya kebetulan, ya di waktu itu gue berkesempatan untuk naik bareng. Jadi ibarat kata janji harus tepatin lah. Iya betul. Langsung ke misterinya nih, mistisnya lah. Iya. Langsung. Dari beberapa suara itu yang lo alamin, suaranya sama gak sih Bang? Atau beda-beda? Suara yang dari mana nih? Kan ada beberapa suara nih yang istirahat dulu, istirahat dulu. Nah itu dari beberapa waktu tuh, suaranya sama gak sih atau beda-beda? Sama, suaranya sama, cuma ya mungkin yang kedua ini sedikit agak mendorong gue tuh untuk ke situ istirahat tuh lebih kenceng aja. Udah kesana istirahat. Tapi
seolah-olah satu yang sama lah gitu Iya, ya, sosok betul. yang sama lah Iya. gitu ya. Cuma agak lebih mendorong aja dia. Jadi suaranya memang nggak berbeda. Jadi Iya, nggak istirahat berbeda. yang omongan pertama dengan waktu yang kedua itu bersamaan, orangnya kira-kira sosoknya sama lah gitu ya. Iya, sama. Paling terakhir nih Bang, pengen gue tanyain. Lu bahas gak sih sama teman-teman lu ketika udah sampai Jakarta atau sampai base camp tentang kejadian Boyem lu ini? Gue cerita sama teman-teman gue semua kalau gue ngalamin seperti ini. Kayak gue dapat ya ibarat kata yang dari base camp sampai gue ke atas, gue pengen nyari Boyem, gue cerita semua. Dan dia kaget, masa lu bener nggak ketemu warung Boyem? Enggak, nggak ketemu. Gue ketemu lu Lex. Ya mungkin di sini gue nggak dikasih jalanan untuk kesana. Gue di situ sih kata gue, ya gue emang niatan sampai sekarang pun gue belum tercapai ke warung Boyem. Betul. Dan semoga suatu saat bisa salaman lah sama Iya, Boyem ya. betul. Ibarat kata masih diberi umur ya. Jadi bersih umur kita jangan kesana lah ya. Iya, betul. Nah paling gitu teman-teman cerita dari Bang Alek. Nah terakhir nih Bang, Iya. pesan-pesan buat teman-teman di rumah apa sih kira-kira dari pengalaman lu ini? Ya mungkin pesan-pesan buat teman-teman semua dari channel ngobrol.com bisa. Ya mungkin doa ataupun izin dari orang tua itu penting banget. Lo harus izin. Terus kayak buat prepare untuk masalah alat-alat, lo pun harus benar-benar teliti. Lo nggak perlu bawa banyak-banyak alat-alat, tapi fungsinya itu nggak ada gunanya di sana. Masih mendingan lo bawa alat-alat yang benar-benar ya dibutuhkan aja di sana dan fungsinya itu benar-benar ada. Lo harus tahu medan dan apa fungsinya itu alat di sana untuk di sana, gitu aja. Gitu ya Bang. Ya. Nah paling dari gue sedikit tambahan, belajar dari pengalaman Bang Alek itu sebenarnya banyak banget nih Bang gue bisa belajar. Iya. Salah satunya ketika lu menghadapi rasa takut lu. Betul. Karena ketika lu menghadapi rasa takut lu bisa banget gimana caranya lu ngejaga rasa takut lu biar nggak terlalu melebihi gitu loh. Iya. Kebayang dong misalnya rasa takut lu tiba-tiba itu lebih banyak dibandingin lu bisa apa ya ibarat kata ya menjaga rasa takut lu gitu loh. Dan alhamdulillah lu bisa sampai ketemu temen lu gitu sih ya. Ya makanya gue ya dibilang mental gue ya kalau prinsip gue sih ya gue nggak bakalan dengerin omongan orang lain. Ya gue jalan aja terus. Gue nggak mau dengerin orang lain. Ya niat lu satu ya kalau niat lu udah buat nyusul ataupun apa dengan kondisi gue yang sekarang yang waktu itu ya nyusul aja. Ya kalau misalkan lu nggak kuat ya lu balik aja. Benar. Gue kata tadi belajar dari omongan lu juga, janji harus tepatin lah ya. Iya betul. Itu karena penting. janji itu utang. Iya. Iya nggak sih. Nah paling gitu Bang Alek, makasih udah mampir ke ngobrol.com dan terima kasih udah sediakan base camp nih. Iya. Udah sediakan studio lah. Iya. Dan kalian jangan lupa juga mampir ke channel Kisah Pendaki karena di sana juga kalian bahkan banyak menemukan kisah-kisah mistis yang patut kalian lihat. Dan buat teman-teman jangan lupa juga subscribe dan komen buat ngobrol.com. Stay tune terus di ngobrol.com.